Shalom, puji Tuhan, sudah hari keempat kita memasuki puasa kita. Bagaimana? Masih kuat menjalani? Itu sebabnya saya mau semangati sekali lagi. Shalom Ibu Masya, shalom Ibu Ola, shalom Pak Audi. Saya dengar Pak Audi juga puasanya yang 24 hours ya, yang 24 jam selama 21 hari. Semalam ketemu dengan istri, dengar kesaksian dari istrinya Bapak bahwa lambung Bapak sampai sekarang bahkan tidak bermasalah ya. Dahsyat sekali. Oh, luar biasa. Saya juga mau menyapa anak sekolah minggu kita. Hai Abe katanya masih puasa ya. Kuat nggak? Om bersyukur banget, Om bersuka cita karena Abe puasa. Sebab itu coba Abe tetap puasa, tetapi jangan seberat yang dilakukan sama Om dan orang dewasa lainnya ya. Abe skip lunch saja mungkin, tapi tetap makan dan tetap minum sepanjang hari. Pagi tetap sarapan, sore tetap makan ya Be ya. Juga menyapa youth dan teens living bread. Luar biasa, kamu punya banyak aktivitas, kamu sekolah tapi kamu juga puasa. Sebetulnya Om gak rekomen, tapi karena kamu punya hati untuk Tuhan, sebab itu lakukan. Nah cuma masalahnya hari ketiga saya ngobrol dengan beberapa kawan, dengan beberapa jemaat. Beberapa sudah mulai merasakan pusing, ada yang mulai merasakan mau nyerah. Mungkin ada yang sudah bocor puasanya, yang tadinya cuma minum air saja terus makan. Ada yang kemudian ketika puasa pagi petang lantas siang nggak kuat terus makan siang gitu saudara. Ada yang puasa 24 jam lantas nggak kuat terus makannya agak lebih banyak. Nah saya mau kasih ingat saudara-saudara, untuk apa kita memulai perjalanan ini. Kalau Anda berpikir untuk menyerah, saya cuma mau kasih ingat begini. Pastikan alasan Anda untuk menyerah itu sama kuatnya dengan alasan Anda memulai puasa ini. Saya ulang ya, kalau Anda berpikir mau menyerah dalam puasa ini, pastikan bahwa alasan untuk Anda menyerah itu sama kuatnya, sama rohaninya, sama Tuhannya, sama Roh Kudusnya dengan alasan Anda memulai puasa ini. Sebab itu kalau tidak ya jangan. Nah, mari buka sama-sama Daniel 10 ayat 12. Saya baca buat saudara-saudara. Malaikat akhirnya datang sejak hari pertama Daniel menolak untuk makan dan minum. Setelah 21 hari akhirnya nyampe. Lalu kata malaikat itu sama Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Daniel 10 ayat 12. Nah saudara-saudara, sejak hari pertama ketika Daniel, kalau kita sebut puasa saudara ya, dia begitu berduka, dia menolak untuk makan dan minum, dia cuma doa. Sejak hari pertama, sejak waktu dia mulai, saya ulangi, Allah sudah mendengar dan Allah sudah berespon, surga sudah berespon, dan Allah sudah berkenan atas apa yang Daniel lakukan. Dan sampai akhirnya, sampai 21 hari ketika Daniel bertahan dengan apa yang dia sudah mulai bersama Tuhan, dan pada akhirnya dia mendapatkan terobosan yang dia butuhkan. Sekali lagi, kalau hari ini Anda merasa, aduh Pak, tapi saya udah kalah kemarin, saya udah bocor kemarin, saya udah nyerah kemarin, saya mau kasih ingat begini. Dalam berpuasa, orang Kristen, puasa Kristen itu, ini bukan urusan scores, ini bukan urusan ponten. Puasa Kristen tidak sedang mencari skor, tidak sekedar mencari ponten dari Tuhan, karena yang Tuhan nilai bukan soal performance kita. Ini bukan soal performance, karena kita berdasarkan kasih karunia, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang Tuhan bilang, yang Tuhan lihat bukan soal performance, tetapi soal sikap hati. Yang Tuhan lihat bukan performance, tetapi your heart posture. Yang Tuhan lihat bukan your performance, tetapi your heart posture. Yang Tuhan lihat sikap hati kita. Oleh sebab itu, kalau kemarin Anda merasa gagal, jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo lanjutkan. Jangan dengarkan intimidasi setan yang berkata, wah kamu udah kalah, kamu udah gak bisa gini. Kamu lapar kemarin ketika teman-temanmu atau rekanmu atau keluargamu makan di depan kamu, kamu bocor, kamu udah kalah, gak usah diterusin puasanya. No, itu suara setan. Tapi saya mau berkata sama saudara, kalau kita jatuh kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh kita bangkit lagi. Yang penting finish the race.
Jadilah orang yang selalu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Finish what we started. Saya kepengen jadi orang yang tidak selesai di tengah jalan. Saya mau jadi orang, jika saya sudah memulai sesuatu, saya akan mengakhirinya. Apalagi jika Anda dan saya sudah memulai sesuatu ini dengan Tuhan, kita akan mengakhiri puasa ini dengan Tuhan. Finish what you started. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi orang yang giving up. Jangan jadi orang yang menyerah. Kalau Anda kalah kemarin, nggak apa-apa, hari ini mulai lagi dengan semangat ya. Saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa Kolose 3 ayat 1 bilang gini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat 2-nya berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau Anda sudah menyerah dan mau bangkit lagi, ingat baik, ini bukan soal performance, ini soal obedience. Ini bukan soal performance, tapi ini soal sikap hati. Sebab itu kalau Anda merasa terdistraksi, terganggu, terintimidasi, mari fokuskan sama perkara-perkara ilahi di atas. Fokuskan sama perkara-perkara Tuhan. Ingat untuk apa kita mulai puasa ini. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda merasa berat karena halangannya mulai banyak, mulai dari internal tubuh kita ataupun dari stimuli dari luar kita. Ingat, saya sudah pernah sampaikan bahwa 3 hari, pada hari ketiga, hari keempat puasa mulai berpesta. Karena lambung sudah mulai mengerti, lambung sudah mulai paham bahwa tidak ada asupan normal yang biasanya masuk. Lambung lantas laporan sama otak, bos, nggak ada energi masuk, nggak ada kalori masuk nih bos, bagaimana bos? Lantas bos, otak kasih solusi, oh kalau begitu, hey body, mari break down those fats, mari hancurkan lemak-lemak itu. Lantas tubuh pada hari ketiga, hari keempat mulai berpesta, dia mulai makan dari cadangan-cadangan lemak yang kita punya. Oleh sebab itu ingat baik, pikirkanlah perkara di atas. Kenapa? Ini bicara pikiran. Ini bicara pikiran. Kalau Anda lapar, kalau Anda puasa, ini sebetulnya godaannya lebih banyak bukan dari tubuh, tetapi lebih dari pikiran. Bukan dari tubuh, tapi lebih dari pikiran. Ingat, hari ketiga, hari keempat, Anda mulai makan dari cadangan lemak Anda. Oleh sebab itu sebetulnya kebutuhan tubuh sudah terpenuhi, tetapi otak ini yang berpikir, ayo dong makan. Jadi ini sebetulnya lebih peperangan mental daripada peperangan daging, lebih peperangan mental juga. Ingat, jiwa kita lah yang sedang mau kita menangkan untuk dikembalikan kepada roh, dan daging sedang kita disiplinkan, daging sedang kita taklukkan, daging sedang kita sangkal dan kita salibkan. Oleh sebab itu pikiran kita penting, menangkan peperangan di pikiran kita. Ingat, dalam pertandingan rohani, dalam peperangan rohani, Efesus 6 dikatakan bahwa kenakanlah helmet of salvation, ketopeng helm keselamatan, karena your mind is the battlefield. Pikiran kita adalah medan pertempuran itu. Roma 12 ayat 1-2 bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya mau ingatkan lagi untuk apa kita berpuasa. Demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tubuh kita, body kita, sebagai daging kita, sebagai persembahan yang hidup. Jangan nunggu mati dulu. Mati itu gampang, semua orang bisa mati. Tapi hidup buat Tuhan itu, dan persembahkan hidup buat Tuhan itu yang sukar. Persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Lihat, si budi, si mental, si akal, si jiwa, tempat kita menghasilkan pikiran, perasaan, mood, dan keputusan harus dibaharui, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hasil dari penaklukan daging, penyakalan daging, hasil dari pembaharuan budi ini, hasil dari doa puasa ini seharusnya membuat kita makin peka, membuat kita makin tajam untuk mengenali kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita, keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup kita, serta keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil berdasarkan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tetap kuat, tetap semangat, kuatkan mental, ayo bangkit lagi, jangan menyerah sekalipun kalah kemarin. Ingat, pertandingan belum selesai. Sampai berjumpa di garis finish. God bless you.